Itu motor yang Suzuki itu kemana bang? Oh, itu dipinjemin. Oh, Itu dipinjemin sama Suzuki. Oh, Punya aku. oh langsung ini ya? Kalau punya aku mah pakai buat touring ini. Oke, baik kawan-kawan. Jadi kali ini saya ada kedatangan tamu yang sangat jauh sekali. Ya, dia adalah Abang Andan Patologi. Nah, jadi kali ini saya mau temani Abang Andan Patologi ini untuk berkeliling ke Danau Anggi yang ada di Pegunungan Arfak. Nah, Abang Patologi sendiri dia berasal dari Jakarta sana. Nah, kali ini dia sedang menjalani ekspedisi Katulistiwa. Jadi tugu-tugu Katulistiwa yang berada di Indonesia semua tuh dia sudah datangi. Dan kali ini dia sudah berada di Kota Manokwari, yakni tepatnya di Provinsi Papua Barat. Nah, karena dia sudah tiba di sini dan malamnya kita sudah berbincang-bincang juga, sudah saya bilang bagaimana kalau saya ajak pergi ke Danau Anggi yang berada di Pegunungan Arfak. Nah, kan rugi kalau tidak ke sana, apalagi sudah sampai di Manokwari. Apalagi di Indonesia ini salah satu danau tertinggi yang ada di Indonesia itu ada di Papua Barat. Nah, salah satunya yakni Danau Anggi. Terus yang satunya lagi ada di Papua sana. Nah, untuk rute perjalanan sendiri kita dari Kota Manokwari, tepatnya Kabupaten Manokwari. Kita akan langsung menuju ke Pegunungan Arfak, tepatnya di Kabupaten Pegak atau Pegunungan Arfak. Kita start dari Manokwari sekitar jam 9 pagi dan nanti perkiraan sampainya di sana adalah sekitar jam 1 atau tidak jam 2 karena kita jalan santai. Dan juga cuaca pagi ini mendukung ya. Jadinya saya sama Andan Patologi yang ekspedisi Katulistiwa kita langsung jalan saja. Nah, nantinya kita akan melewati jalan potong, yakni jalannya melewati Kampung Basai yang sudah biasa di saya punya video-video sebelumnya. Nah, kamu bisa perhatikan juga selama perjalanan ini nanti kamu bisa lihat untuk jalur menuju Pegunungan Arfak rutenya bagaimana, apakah masih sama saja atau tidak dia punya jalan. Maksudnya tuh kayak dia masih lubang-lubang beraspal atau tidak ya. Nanti kan perhatikan saja ya, anggaplah update jalan menuju Pegunungan Arfak. Oke, karena jalannya ini masih beraspal maka saya bawa jalan dulu di luar karena Mas Andan ini tidak tahu jalan potong. Nah, sekalian nanti ketika sudah sampai di sana nanti saya akan suruh dia jalan di luar dan saya kawal dari belakang ketika masuk di jalan-jalan rusaknya. Nah, ini kan bisa perhatikan Mas Andan Patologi ini dia punya barang bawaan banyak sekali ya. Wajar saja karena dia keliling Indonesia dan sebagian barangnya tadi ada simpan di kosnya teman. Nah, dia nginap di kosnya member MHSC yakni Abang Midun. Nah, Abang Midun ini yang pertama ketemu sama dia. Nah, makanya langsung bilang kira-kira siapa-siapa yang mau temani saya ke sana ke Anggi. Dia bilang ada, cuma masalahnya ini hari kerja. Kalau hari kerja rata-rata teman-teman tidak ada yang bisa pergi. Nah, sudah saya temani sudah. Oke kawan-kawan, ini tong sudah masuk ke pintunya, pintu masuk jalan Pegunungan Arfak ya. Saya tidak video full karena kita potong-potong saja untuk melihat keindahan yang ada di Pegunungan Arfak. Nah, untuk jalan masuknya sendiri ini masih aspal begini ya. Sudah enak lah untuk dilalui. Kalau dulu tuh di sini belum diaspal itu paling setengah mati sekali naik gunung ini. Dia punya pintu masuk ini. Kenapa disebut pintu masuk? Karena di sini nih
ketika tong mau jalan naik ini, di sini tuh hawa bertemunya hawa dingin dan hawa panas. Nah, di sini sudah ada pintu masuk. Nah, kalian bisa lihat ini salah satu kampung yang berada di pintu masuk ini. Nah, kalian bisa perhatikan sepanjang jalan ini, kalau tong jalan, kamu akan dihiasi oleh pemandangan-pemandangan gunung-gunung yang tinggi ya. Kayak di depan ini gunung indah-indah sekali. Dan juga tong akan melewati kampung-kampung. Nah, di setiap gunung yang tong lewati ini, macam tong naik gunung, pasti di atas gunung itu, di puncak atau di lembah-lembah ada kampung. Nah, seperti yang kamu lihat di sebelah kanan ini. Dan pasti ada masyarakat di sana ya. Kalau pagi-pagi begini biasa masyarakat sudah keluar semua dong, ada yang tunggu pedagang-pedagang lewat. Nah, di sini pedagang-pedagang juga ada yang, maksudnya pedagang yang jalan ke sini tuh dong pakai motor, ada pakai mobil, dong bawa barang dagangan naik ke atas gunung sini baru dong jual. Nah, kan bisa lihat juga selama perjalanan, jalan itu bukan berarti jalan aspal semua ya. Nah, nanti tong akan disuguhkan dengan tebing-tebing di samping ini dan jalan yang rusak seperti sekarang ini tong lewati. Nah, jadi sepanjang jalan kamu akan lihat pemandangan seperti ini. Nah, di depan ini ada Hilux. Hilux ini adalah transportasi utama yang berada di Pegunungan Arfak sini. Jadi mobil yang bisa dipakai di sini hanya 4x4, Hilux, Fortuner, Pajero, Strada dan lain-lain. Intinya yang 4x4. Kalau motor sekarang biar motor bebek sudah bisa pakai ya. Nah, kamu lihat ini jalur ketika habis hujan, kamu bisa perhatikan ini becek parah ini. Ini kalau kamu salah-salah ini sudah maaf, kamu bisa jatuh di sini. Makanya jalan harus hati-hati. Nah, terus kanan kiri ini kamu bisa perhatikan ini gunung. Nah, gunung di samping ini biar dong mau perbaiki bagaimanapun deh, kalau hujan keras dan bagaimana pasti jalan ini akan hancur lagi, rusak lagi. Jadi akan susah di aspal. Walaupun orang aspal, tetap nanti jalan di sini akan rusak lagi karena mungkin kontur tanahnya yang gampang ini ya, gampang longsor ke apa. Nah, kan perhatikan ini di depan itu pemandangan gunung-gunung indah sekali. Cuma yang sekarang ini kita sudah jarang lihat. Biasa kalau dulu tuh tong jalan lewat itu pasti ada kayak cendrawasih lewat, burung-burung apa ini dan terbang-terbang gitu. Sekarang sudah jarang tong lihat ya, karena orang sudah mulai ramai sekali. Nah, kenapa harga-harga di pedalaman Papua mahal? Kan bisa perhatikan ini jalan-jalan yang untuk pergi ke kabupaten saja, contohnya Pegunungan Arfak ini. Kau lihat kalau hujan becek hancur kayak begini, kamu lewat ini minimal 4x4. Ini sudah termasuk bagus ya. Kenapa saya bilang bagus? Karena jalannya sudah lebar, terus sudah dihampar-hampar begitu. Ekskavator dong sudah bikin bagus-bagus, alat-alat berat sudah turun. Dulu sungguh mati, jalan tuh lebih hancur lagi daripada ini. Dan juga untuk orang-orang di sini kasihan kalau dong mau kemana-mana itu minimal harus pakai Hilux atau tidak mobil-mobil 4x4. Nah, ongkos sewanya itu juga mahal. Contohnya saja ketika dari kabupaten kota, misal kamu pakai mobil pergi ke Pegunungan Arfak sana, itu untuk biaya pergi ke sana saja itu tuh biayanya tuh 2,5 juta satu kali jalan, belum pulang pergi. Kalau pulang pergi ya anggaplah 5 juta ya, mengerti saja. Padahal untuk jalan ke sana itu tidak terlalu lama, mungkin perkiraan jalan itu hanya sekitar 2,5 jam. 2,5 jam, tapi kau lihat jalan yang tong lewatin parah, hancur parah. Nah, ini kau lihat saya kawal Mas Andan dari belakang biar dia bisa menikmati jalannya menuju ke
Pegunungan Arfak, yakni tepatnya tong akan menuju ke Danau Anggi. Nah, kawan-kawan, untuk konsumsi bensin bagaimana? Ini saya kasih tahu. Jadi, ketika kamu pergi ke Pegunungan Arfak misal menggunakan kayak saya motor CRF begini, kamu cukup isi full saja, full dari kabupaten ya, di pom bensin ya, harganya pasti semua sama lah. Pertalite misal 10.000, kamu isi kasih full saja ya, mungkin habis 50.000 atau tidak 60.000. Itu untuk jalan naik ke atas. Nah, ketika sampai di atas, nanti kamu isi lagi, isi botolan di atas itu sekitar satu botol itu dia sekitar isinya 1 liter lah. 1 liter tuh harga 25.000. Nah, kamu isi barang 3 botol aja. 3 botol itu untuk pulang lagi kamu sudah bisa pakai pulang. Nah, begitu sudah. Jadi anggaplah untuk ongkos tong naik ke atas misal 60.000 tambah isi botol lagi di atas 3 botol 75.000. Jadi total ya 100 lebih lah untuk pergi saja ke sana. Tapi kalau kamu punya motor, misalnya motor standar saja, dengan kamu cuma habiskan uang sekitar 100.000 saja, isi 1 botol di atas sama kamu isi full. Nah, itu untuk sampai di puncak Kobrey. Jadi ketika kamu sampai di puncak sana, kamu turun ke dia punya kabupaten, nanti di kabupaten kamu isi bensin di situ. Kalau di puncaknya tidak ada penjual bensin ya sama sekali, karena itu di tengah-tengah, dia naik ke atas gunung lagi, baru di atas itu tidak ada pemukiman. Kamu bisa perhatikan nih, sepanjang jalan ini tuh naik turun kanan gunung, biasa di sebelah kiri itu jurang, di sebelah kiri gunung, di sebelah kanan jurang. Kadang juga kalau tong lewat, sampai turun ke bawah, di bawah ini tong sampai di lembah. Jadi di sepanjang lembah sini juga ada masyarakat, cuma dia tempat itu jauh ya, maksudnya tuh naik gunung turun gunung itu 2 gunung 3 gunung baru ada lembah baru bisa dapat pemukiman lagi. Nah, ini yang tong lewat ini jembatan ini baru jadi tahun ini. Dulu tuh tong tidak pernah lewat jembatan ini nih, belum ada. Tong lewat bawah nih kali ini baru jadi saja, makanya di sini sudah aspal. Kasihan dulu kalau tong turun lewat kali itu, kalau kali banjir atau hujan baru dia banjir, berarti istirahat dulu. Maksudnya istirahat itu tunggu sampai kali berhenti banjir baru tong bisa lewat. Nah, makanya saya kasih tahu bagi kamu yang dari luar kota sana, maksudnya dari luar Papua minta maaf, yang dari daerah-daerah luar, kalau kamu touring di sini usahakan siapkan motor sebaik-baik mungkin, karena jalur yang akan kamu lewati di Papua tuh ya kayak begini sudah, bukan jalan aspal yang mulus-mulus. Pasti kamu akan, kalau misal kamu lintas daerah contoh kayak dari Sorong ke Manokwari, itu pasti sebagian jalur model begini, naik gunung turun gunung baru hancur. Bagus kalau jembatan sudah jadi, kalau jembatan belum jadi ya sudah. Makanya usahakan kalau kamu lewat ya motor tuh dalam keadaan sehat, dan juga onderdil itu dibawa juga. Dan kalau bisa ada yang temani kamu jalan di Papua sini, karena ketika crash atau jatuh, kecelakaan di tengah hutan, siapa mau tolong kamu lagi kalau bukan punya teman-teman yang ada jalan ikut biar bisa cepat ditolong. Tapi kalau misal sudah jatuh di tengah hutan begini, tunggu 1 jam 2 jam atau 3 jam dulu baru ada orang lewat, baru bisa orang tolong bagus kalau ada yang lewat. Kalau di jalur-jalur itu kamu jalan baru tiba-tiba 6 jam 7 jam baru ada yang lewat, ya begitu lagi 6 jam 7 jam baru kamu bisa ditolong. Nah kawan-kawan, untuk suhu di Pegunungan Arfak ini sendiri, dia itu berkisaran antara sekitar 14 derajat Celcius. Jadi memang suhu di Pegunungan Arfak ini memang dingin ya. Jadi ketika kamu mau naik ke sini nih, usahakan
pakai baju yang agak-agak tebal begitu, jaket yang tebal juga, atau tidak yang itu tidak tembus toh, karena suhu di sini tuh dingin, apalagi kalau hujan. Kalau kamu pergi ke sini minimal ya, kalau kamu naik motor wajib juga bawa mantel, karena kalau ketika hujan baru tong belum sampai di lokasi, kamu bisa kedinginan parah, sangat-sangat parah, karena dia punya suhu tuh memang suhunya dingin. Nah, kamu bisa perhatikan, nah, ini kita sudah mulai masuk di kompleks pegunungan Arfak ya. Jadi ini di atas gunung yang tong lewat ya. Sebagian nih sudah diaspal. Di sebelah kanan nih ada rumah-rumah juga, di sebelah kiri juga begitu. Nah, dong bangun-bangun rumah di sepanjang gunung ini, di pinggir jalan ini. Nah, kamu bisa perhatikan di ujung sana itu tuh jalan itu. Tong mau pergi ke ujung sana itu pegunungan Arfak, Anggi itu. Danaunya tuh di ujung sana itu yang kamu ada lihat putih-putih di tengah jalan ini. Ini jadi tuh masih setengah perjalanan, belum sampai sama sekali. Oh iya, saya mau kasih tahu juga. Nah, di pegunungan Arfak ini itu yang mendiami tempat di sini tuh ada, kalau saya tidak salah, ada 4 suku. Jadi 4 suku besar yang berada di pegunungan Arfak ini antara lain ada suku Hatam, suku Mea, suku Sou, dan suku Mulai. Nah, itu 4 suku besar yang ada di pegunungan Arfak ini. Dan dong punya bahasa tuh berbeda-beda ya. Berbeda-beda, contohnya ya, contoh kalau kamu misalnya dari luar kayak bahasa Bugis, orang Bugis itu juga dong punya bahasa kan kayak orang yang sama orang Jawa tuh kan beda ya, kayak begitu juga dorang pu bahasa juga tidak sama, jadi beda-beda. Tapi bukan berarti 4 suku besar yang ada di situ tuh cuma suku Hatamin, tidak. Itu dalam suku itu juga, dalam 4 itu nanti terbagi-bagi lagi dong punya marga tuh banyak sekali. Jadi marga-marga yang ada di pegunungan Arfak ini banyak, contohnya kayak Indo, Duan Shiba, terus ada Mandacan, ada Tuan Shiba, dan lain-lain. Pokoknya banyak sekali. Nah, sepanjang jalan nanti kalau kamu singgah di kampung-kampung, di situ dong punya suku tuh beda-beda. Nah, ini tong sudah sampai di Kali Demaisi kawan-kawan. Nah, ini kali yang ketika kalau banjir, saya ingatkan lagi, ketika kalau banjir ini biar mobil juga tidak bisa lewat. Nah, ini tong langsung saja tong lewati. Nah, kalau sudah kayak begini tong ambil agak di atas sedikit baru tong lewat. Nah, terus untuk jalan sesudah kali ini biasa dong sebut untuk jalan naik itu namanya jalan batu goyang ya. Jadi kalau ketika tong sudah naik ke sini tuh biasa banyak juga tarik mobil tabale di sini, motor lebih sering lagi. Cuma sekarang kan sudah lumayan bagus toh, dong sudah hamparakan, dan juga sudah ada tiang di atas itu tadi. Kamu bisa perhatikan tiang itu tiang untuk buat jembatan ya. Jadi ketika jembatannya sudah mau jadi ya, mudah-mudahan tuh ntar lewat sini lagi, langsung lewat atas, dan dong sudah aspal, jadi jalannya sudah enak. Nah, ini saja langsung tuh naik, saya naik di luar. Nah, kamu lihat ini jalur kayak begini. Nah, ini jalan sudah bagus. Karena kenapa saya bilang bagus? Karena sudah dihampar. Dulu itu hancur parah dan batu-batu tak lepas di sini. Ini nih doser dong sudah hampar dia, jadi sudah bagus sekali. Terus sampai di depan juga sudah sangat-sangat bagus karena sudah aspal. Kalau kamu dulu lewat sini, kamu menangis. Baku bantu. Aman ke tidak? Terkup lagi. Oh, aman. Tap. Oh. Ya.
Nah, skip saja tadi setelah dari Kali Demaisia. Ini kita sudah masuk di Kabupaten Pegunungan Arfak. Di sebelah kanan yang kamu lihat bangunan putih tadi itu adalah sebuah rumah sakit ya. Nah, ini kamu bisa perhatikan listrik juga sudah ada di sini ya. Sudah ada tiang listrik. Cuma saya tidak tahu apakah listrik di sini 24 jam atau tidak, tapi kayaknya sudah 24 jam. Nah, setelah kita sampai di pegunungan di kabupaten tadi, itu masih ada kali lagi yang tong lewatin. Nah, kali ini nih lagi tidak banjir ya. Kalau banjir kamu lihat nih, sampai di ujung sini, berarti kamu tidak bisa lewat. Yang bisa lewat cuma mobil saja. Nah, lewati kali sedikit, naik ke atas. Nah, kita ketemu lagi dengan pemukiman lagi. Nah, di atas ini nih sudah jalan aspal mulus. Jadi kalau tong sudah sampai di kabupaten itu enaknya akan dapat aspal mulus terus. Nah, tadi itu kabupaten tapi bukan di pusat perkantorannya ya, belum jadi pusat perkantoran. Nah, nanti tong jalan lagi agak jauh begitu, sekitar setengah jam baru sampai di pusat perkantoran. Nah, skip saja lagi, langsung tong masuk. Sekarang sudah sampai di Danau Anggi. Nah, ini jalan menuju Danau Anggi tapi tong lewat bagian bawah. Jadi kan perhatikan di sebelah kanan ini adalah Danau Anggi yang akan tong lihat bersama-sama. Nah, ini saya punya misi sudah selesai. Saya sudah antar Mas Andan patologi penjelajah katulistiwa, tubuh-tubuh katulistiwa di Indonesia untuk menikmati Danau Anggi. Bagaimana? Asli kan? Nah, bagi kamu yang sudah datang ke Manokwari, wajib kamu datang ke sini. Kalau kamu dari luar kota yang jauh sekali, pokoknya kamu traveling ke, kamu touring ke, kamu naik apakah, intinya kamu harus wajib datang ke sini. Kemana? Pegunungan Arfak. Nah, Pegunungan Arfak ya sekitar 2 jam dari kota Manokwari, provinsi Papua Barat lah. Nah, ini tong naik ke atas dan nanti kamu di akhir video ini saya tutup saja sampai di sini ya, karena palingan tong sudah sering naik di sini, jadi kamu sudah bisa tahu lah pemandangan di Anggi itu seperti apa. Nah, dan paling bagus lagi ketika kamu datang ke sini juga, saya sarankan kamu harus bermalam. Jadi pergi dari sana siang sampai di sini sore bermalam di puncak Anggi. Biasa dong bilang puncak Kobre atau tidak puncak Merah Putih. Dari atas sana baru kamu pagi-pagi kamu bisa lihat matahari terbit. Wih, paling indah sekali. Apalagi dari puncak Kobre itu karena kan bisa lihat Anggi Gida sama Anggi Giji bersebelahan. Oke, baik, terima kasih untuk kamu yang sudah lihat-lihat. Jangan lupa subscribe, jangan bosan untuk nonton saya punya video. Nah, kalau kamu senang kamu bisa like, kamu bisa komen. Kalau kamu yang dari jauh mau datang ke Papua Barat Manokwari, kamu bisa kabar-kabar. Kalau saya ada waktu saya temani kamu, tapi kalau memang tidak bisa temani, pasti di sini teman-teman banyak yang akan bantu kamu untuk temani kamu di sini. Oke, salam satu jalur, salam satu aspal, melaporkan dari puncak Pegunungan Arfak Anggi Gida. Oke, baik, terima kasih lagi.